semuanya, kami dari kelompok 1 sesi D akan mempresentasikan tentang eksponen dan logaritma. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya sendiri Keiko Imiho dan ada Marcel Baron Alfonso dan Jessica Mutiara Susanto. Eksponen ini adalah bilangan berpangkat dan dapat dimisalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan dengan sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A kali A pangkat M kali N. Yang keempat itu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, A bagi M pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Yang keenam, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Dan yang ketujuh itu A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir, A pangkat M min N sama dengan akar pangkat N dari M. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Diketahui A pangkat 2X sama dengan 2 diubah menjadi A pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Lalu ada A pangkat 5X kurang A pangkat min 5X per A pangkat 3X tambah A pangkat min 3X sama dengan dalam kurung A pangkat X pangkat 5 kurang 1 per dalam kurung A pangkat X pangkat 5 per dalam kurung A pangkat X pangkat 3 tambah 1 per dalam kurung A pangkat X pangkat 3. Dari rumus yang telah kita ketahui ini, kita masukkan nilainya. Jadi, dalam kurung akar 2 pangkat 5 kurang 1 per dalam kurung akar 2 pangkat 5 per dalam kurung akar 2 pangkat 3 tambah 1 per dalam kurung akar 2 pangkat 3. Jadi, 2 pangkat 5 kurang 1 per akar 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 tambah 1 per akar 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 1 per akar 2 pangkat 5 dikalikan akar 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 tambah 1. Jadi hasilnya itu 32 kurang 1 per 2 kali 9. 31 per 18. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi eksponen dalam bidang farmasi. Yang pertama, di bidang farmakokinetika, bidang absorpsi, eliminasi, metabolisme, dan distribusi. Eliminasi obat itu proses yang seringkali mengikuti kinetika orde pertama, di mana laju eliminasi proporsional terhadap konsentrasi obat. Yang kedua, stabilitas dan degradasi obat. Banyak obat mengalami degradasi kimia mengikuti kinetika eksponensial. Yang ketiga, model pelepasan obat. Pelepasan dari sistem pengantaran obat. Sistem pelepasan terkontrol seperti matriks atau polimer sering menggunakan model eksponensial untuk menjelaskan pelepasan obat di dalam tubuh. Yang keempat, farmakodinamika. Respon farmakologis sering mengikuti model eksponensial sigmoid untuk menggambarkan hubungan dosis dan respon obat. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari beberapa referensi dalam materi eksponen ini. Jadi logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan, A bilangan positif dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. Bisa dituliskan contohnya ada A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. A itu bilangan pokok, B itu bilangan yang dicari logaritmanya, dan C itu hasil, eksponen atau berpangkat gitu. Logaritma dengan basis A sama dengan 10 cukup dituliskan dengan log B, tanpa perlu menuliskan basisnya, sehingga log B sama dengan C. Selanjutnya kita memasuki sifat-sifat logaritma. Nah, yang paling atas ini seperti di slide sebelumnya jika dan hanya jika.
Ada 11 sifat logaritma, yaitu 1, A log 1 sama dengan 0, yang kedua A log 0 sama dengan 1, yang ketiga A log BC sama dengan A log B plus A log C, yang keempat A log B per C sama dengan A log B min A log C, yang kelima A log B pangkat M sama dengan M A log B, yang keenam A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N A log B. Yang ketujuh A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikalikan A log B. Yang ke-8 A log B sama dengan P log B per P log A. Yang ke-9 A log B sama dengan 1 per B log A. Yang ke-10 A pangkat A log B sama dengan B. Yang ke-11 A log D sama dengan A log B dikalikan B log C dikalikan C log D. Berikut adalah contoh soal dari logaritma. 0,25 log X plus 1 ditambah 16 log X plus 3 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 4 pangkat min 1 log X plus 1 plus 4 pangkat 2 log X plus 3 sama dengan 0. Min 4 log X plus 1 ditambah setengah 4 log X plus 3 sama dengan 0. Diubah menjadi setengah 4 log X plus 3 sama dengan 4 log X plus 1. 4 log X plus 3 pangkat setengah sama dengan 4 log X plus 1. Diubah menjadi akar X plus 3 sama dengan X plus 1. X plus 3 sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 1 menjadi X pangkat 2 plus X min 2. Di mana kita dapat hasil X-nya itu adalah min 2 dan 1. Kemudian ada logaritma natural. Logaritma natural ini sendiri disebut dengan logaritma berbasis eksponen atau real atau E. Di mana E adalah bilangan real unik yang memenuhi ln E sama dengan 1. E juga merupakan bilangan irasional dan transendental. Nilai E ini biasanya 2,72. Persamaannya itu ln X sama dengan real dikali 10 log X. Selanjutnya saya di sini akan membahas aplikasi logaritma dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu farmakokinetika. Logaritma digunakan untuk menganalisis konsentrasi obat dalam plasma darah seiring waktu. Model farmakokinetika seringkali memanfaatkan fungsi eksponensial dan logaritma untuk menggambarkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Misalnya, dalam menentukan waktu paruh obat, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi obat dalam plasma hingga setengahnya. Perhitungan ini sering melibatkan logaritma natural atau ln untuk menentukan laju eliminasi obat. Yang kedua, skala pH. Penentuan pH yang merupakan ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan didasarkan pada logaritma konsentrasi ion hidrogen. Rumus pH-nya sendiri itu adalah min log konsentrasi H+, menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam konsentrasi ion hidrogen dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam pH. Pemahaman ini penting dalam formulasi obat karena pH dapat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obat. Yang ketiga, analisis data farmasi. Dalam analisis data farmasi seperti interpretasi data, spektro, atau kinetika reaksi, logaritma digunakan untuk linearisasi data eksponensial. Hal ini memudahkan analisis dan interpretasi data, serta membantu dalam penentuan parameter kinetika yang relevan. Berikut adalah beberapa sumber data pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi yang berhubungan dengan logaritma ini. Sekian pemaparan materi dari kami tentang eksponen dan logaritma. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam presentasi kami. Terima kasih.